Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah menyampaikannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan dan Merjum yang saya lihat para jamaah yang sudah hadir, kelihatan wajah ceria penuh bangga, taburan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapatkan petunjuk, hidayah, taufik dalam hidup untuk menggapai kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari Ahad ini merupakan hari kedua di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan haram. Allah menciptakan 12 bulan dalam setahun, dan ada 4 bulan haram. Rajab ini termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diangkat segala amal dengan lipatan pahala. Bulan yang harus menjaga diri untuk tidak mendolimi diri sendiri, apalagi orang lain. Bulan untuk tetap menjaga ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan dalam hidup. Mudah-mudahan kita yang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meningkatkan ibadah di bulan haram, di bulan Rajab ini. Sebelum kita mulai kegiatan ini, kita berdoa dahulu untuk hamba-hamba Allah yang sedang diuji, dicoba kesehatannya, yang sedang berbaring di rumah sakit ataupun di rumah, ataupun sedang mengikuti pengajian ini kurang sehat. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan yang paripurna, sehat walafiat, sehat yang berkualitas, sehat yang tetap dalam keagungan, sehat dalam kesempurnaan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa selanjutnya memohon kepada Allah untuk kelancaran dalam hidup. Mungkin kita perlu memohon kepada Allah agar selalu lancar, selalu sukses, berhasil, selalu bahagia dan juga selamat. Maka mari kita untuk membacakan doa bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema yang akan kita ungkap dalam kesempatan ini sebagaimana kita ketahui yaitu kajian surah Az-Zumar ayat 10, menyelami makna buah kesabaran dalam menghadapi tantangan kehidupan. Menyelami makna buah kesabaran dalam menghadapi tantangan kehidupan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar, orang yang selalu mendapatkan jalan untuk meraih kesabaran, insya Allah. Mari kita lihat ayat yang kita baca dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keberkahan. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum ittaqu rabbakumul lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sekali lagi, qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca, katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Itu arti dari ayat yang kita baca. Di sini Nabi Muhammad diperintah untuk mengatakan, wahai hamba-hambaku yang beriman. Jadi ini yang dipanggil orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, memperoleh pahala. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kemudian interpretasi para mufasir
Yang pertama tafsir Al-Azhar. Disebutkan pada ayat tersebut ya. Ayat ini dibuka dengan sapaan Allah. Nah, ini. Ayat ini dibuka dengan sapaan Allah kepada hambanya yang beriman. Hei hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Ya. Panggilan ini mencerminkan kedekatan dan kasih sayangnya Allah kepada orang-orang yang mukmin. Pembuka ayat ini juga memberi isyarat agar menjaga hubungan baik dengan Allah dengan bertakwa dan tidak menyekutukannya. Dengan begitu seorang hamba harus menanamkan keimanan kepada Allah, kemudian serahkan segala bentuk usaha yang dilakukan. Nah, ini jadi dari pandangan penafsir yang pertama yang disebut tadi tafsir Al-Azhar. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga nih Imam Al-Auza'i dalam tafsirnya menandaskan bahwa orang yang sabar menjalani penderitaan hidup akan diberi keistimewaan. Jadi orang yang sabar dalam menjalani hidupnya itu dengan penderitaan hidup akan diberi keistimewaan. Nah, ini luar biasa ini, yaitu pembebasan dari ketatnya pemeriksaan akhirat. Nah, ini nanti pada waktu diperiksa dengan pemeriksaan yang sangat ketat, nanti ya, yang sangat ketat, maka orang-orang yang sabar ini diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan dimasukkan ke dalam surga disebabkan kesabarannya. Nah, itu. Disebabkan kesabarannya. Kemudian Imam Qurtubi, Al-Qurtubi ya, dalam tafsirnya menyebutkan bahwa balasan seseorang atas kebaikan yang telah dilakukan bisa diperolehnya bukan hanya di dunia, namun kelak di akhirat akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar lagi. Memang hidup ini harus selalu sabar gitu. Dosen misalnya mengajar mahasiswa sabar gitu ya. Ada mahasiswa yang agak nyeleneh sabar gitu ya. Mahasiswa juga mengerjakan tugas, dikasih tugas oleh dosen sabar. Tapi bukan sabar tidak mengerjakan gitu ya. Sabar mengerjakan apa yang diperintahkan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerja keras, kerja tuntas ya, kerja ikhlas dan bekerja yang berkualitas. Nah, itu buah dari kesabaran itu. Bukan asal-asalan maksudnya gitu. Nah, jadi keuntungan orang yang sabar dalam menjalani hidup ini akan mendapat keistimewaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka perlu kita untuk terus bersabar dalam menjalani hidup ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tafsir yang keempat kita melihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Mujahid mengatakan bahwa karena itu berhijrahlah kalian padanya, berjihadlah dan pisahkanlah diri kalian dari berhala-berhala.
Berhala itu sembahan-sembahan selain Allah gitu. Jadi itu dikatakan berhijrahlah, pindahlah gitu ya. Pindahlah kalian ya, kemudian berjihadlah dan pisahkanlah diri kalian dari berhala-berhala. Kemudian Syurek telah meriwayatkan dari Mansur dari Ato sehubungan dengan makna firman Allah Ta'ala, dan bumi Allah itu adalah luas. Al-Jumar ayat 10. Karena itu apabila kalian diseru untuk melakukan perbuatan durhaka, nah ini mungkin ada seruan untuk sama-sama melakukan durhaka ya, tapi mungkin tidak dikatakan durhaka, tapi perbuatan itu perbuatan yang durhaka gitu. Nah, bila ada ya informasi atau ajakan untuk melakukan perbuatan yang durhaka, nah gitu ya, maka larilah kalian darinya. Kemudian ia membaca firman-Nya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi ini. Jadi sengaja ini bumi yang luas bukan untuk dibiarkan, tapi untuk dimanfaatkan. Hadirin jamaah yang berbahagia, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mari kita lihat ayatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari membacanya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, nah ini mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Nah, gitu. Mereka menjawab, nah itu ya. Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi, di Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah ini, jadi saya ingin mengulangi ini arti dari ayat yang kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mendolimi sendiri. Hati-hati ya, tidak boleh mendolimi diri sendiri. Termasuk tidak boleh mendolimi orang lain. Lebih-lebih sekarang di bulan apa tadi? Di bulan haram. Di bulan haram, di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila ketika dicabut nyawanya dalam keadaan mendolimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Kata malaikat,
Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi. Di Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas? Sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu. Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir yang disebutkan, Imam Al-Auza'i mengatakan bahwa pahala mereka tidak ditukar ataupun ditimbang, melainkan diberikan secara borongan tanpa perhitungan. Masya Allah. Ini orang-orang yang sabar ya. Makanya para mahasiswa, keluarga, semua masyarakat sing salabar gitu teh gitu. Sing salabar. Suami istri di rumah sing sabar. Suami melotot, istri sabar gitu ya. Istri agak sedikit melotot sambil ngutruk, suami sabar sambil baca sholawat, udah aman. Jangan sarwana. Anak-anak juga membuat jengkel orang tua, sabar dengan membimbingnya, dengan mengarahkannya. Sabar. Kenapa? Karena sabar ini ya, akan membimbing, akan menghantarkan ketika nanti di alam akhirat itu akan mendapatkan ya penghargaan. Dalam perhitungan itu semuanya mendapatkan keberuntungan. Di bawah pahala mereka tidak ditukar ataupun ditimbang, melainkan diberikan secara borongan tanpa perhitungan. Subhanallah. Tinggal sabarnya. Imam Ibnu Jurayj mengatakan bahwa pahala mereka tidak diperhitungkan, melainkan ditambah terus menerus. Nah ini orang yang sabar itu pahalanya terus menerus gitu. Di ketika kita ada sikap tidak sabar, ingat kepada penjelasan ini, hilang nih pahalanya. Gitu. Ke Imam As-Sa'di menyatakan sehubungan dengan firman Allah tadi ya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi tanpa batas dicukupkan, yakni kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, selanjutnya kita ungkap di sini ada yang menyebut dengan nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan. Satu nilai keimanan. Senantiasa menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, serta menyerahkan semua urusan dengan meminta pertolongan Allah. Nah, bagaimana kita mendidik diri sendiri, membimbing diri, ya, menata hati, supaya tetap iman yang ada di dada, ketakwaan yang mesti dimunculkan dalam perilaku sehari-hari itu selalu muncul dalam diri kita, muncul dalam kehidupan yang kita jalani ini. Itu nilai keimanan. Yang kedua, nilai akhlak karimah. Senantiasa mengajarkan akhlak mulia, yaitu kesabaran dalam menjalankan kehidupan dan menghadapi cobaan dengan hati yang lapang, karena bumi Allah itu luas. Mengajarkan akhlak, ya, mengajarkan suatu kesabaran. Bagaimana meminta supaya sabar gitu.
Bahkan sabar itu termasuk yang mesti disampaikan kepada diri sendiri dan kepada siapapun yang bila mendapatkan musibah, maka di situ untuk tetap bersabar. Karena orang yang tidak sabar juga itu termasuk orang yang rugi. Sebagaimana dalam surat Al-Asr ya dikatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kesabaran mesti menjadi bagian penting untuk menata diri. Anak-anak yang agak sedikit kelihatan kurang sabar, maka orang tua itu mengatakan sabar nak gitu. Ketika sholat itu susah dikerjakan, didirikan, coba laksanakan nak dengan sabar ya. Wudu yang sempurna, hamparkan sajadah, ikut dengan bapak ke masjid. Nah, gitu. Itu dalam rangka mengajak kesabaran. Kemudian ketika ke masjid dia lari-lari, jangan lari-lari nak, santai aja, sabar aja. Jadi memang ini kesabaran itu terus ditanamkan, digelorakan dalam jiwa, dibimbingkan dalam hidup, dan ditata dalam hati sanubari, sehingga muncul perilaku itu, perilaku yang spontanitas dengan perilaku yang terpuji. Itu yang kedua. Yang ketiga, nilai kebaikan. Mengajarkan menjadi seorang yang menabur kebaikan kepada semua orang dengan keikhlasan dan hanya mengharapkan ridho serta balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nilai kebaikan. Jadi kan kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Kebaikan membantu keluarga di rumah, membantu orang tua dalam kegiatan sehari-hari. Nah, itu juga di situ kebaikan-kebaikan. Kalau keluar dari masjid mungkin sandal tidak rapih, dirapihkan. Nah, masuk ke masjid ketika akan sholat safnya kurang lurus, diluruskan. Ketika tidak rapat minta untuk dirapatkan, memintanya dengan penuh kesabaran. Dan para jamaah juga semoga menjadi orang-orang yang sabar di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang mahdoh maupun yang ghair mahdoh. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa makna sabar? Nah, apa makna sabar? Nah, ini ada pertanyaan nih. Makna sabar itu apa sih? Mari kita lihat makna sabar. Imam Al-Baghawi mengungkapkan bahwa sabar adalah upaya menahan diri dari segala maksiat. Jadi kalau akan melakukan maksiat ini tahan untuk tidak menjadi kenyataan. Tetapi ada juga ulama yang memaknainya sebagai kesabaran dalam menjalankan kewajiban agama. Jadi kalau kita sholat diimami oleh siapapun sabar, terima aja gitu. Jangan dalam hati mengomentari imam misalnya. Ini kan saya kira sholatnya jadi tidak sabar. Tetapi kalau sabar itu siapapun yang jadi imam, semoga Allah menerima amal sholat yang kita tunaikan, gitu aja ya, sabar begitu. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan sabar adalah kesanggupan mengendalikan diri ketika hawa nafsu bergejolak atau kemampuan memilih melakukan perintah agama ketika nafsu dan syahwat datang menggoda. Nah ini kan suka digoda ya. Insya Allah godaan itu terus datang bertubi-tubi. Waduh. Mau baca Quran, tadarus, datang godaan. Wah, nanti juga ada waktu lagi. Orang lain mah ngomong nggak baca. Nah, itu membandingkannya hal-hal yang seperti itu godaan.
Adapun yang dimaksud dengan sabar menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu berkata, tabah dalam menghadapi kenyataan yang terjadi, tidak panik. Nah ini, tidak panik tetapi tetap mampu mengendalikan emosi. Nah ini luar biasa ya. Ini halo para mahasiswa, para jamaah ya, para orang tua, para santri. Saya lihat di sini ada santri ya, semuanya tabah dalam menghadapi kenyataan yang terjadi. Misalnya tertinggal kereta api misalnya gitu ya, atau tertinggal pesawat misalnya, atau tertinggal teman gitu ya. Tenang, tidak usah panik. Itu tidak usah panik ya. Tetapi tetap mampu mengendalikan emosi. Oh, begitu. Dia tetap mengendalikan emosi dalam jiwa kita. Tetap tenang dalam menerima kenyataan dan memikirkan mengapa hal itu terjadi. Apa sebabnya dan bagaimana cara mengatasinya dengan sebaik-baiknya. Nah ini. Jadi terus dengan penuh ya ketenangan ya. Dengan tenang dan penuh perhitungan serta tawakal melakukan perbaikan dengan menghindari sebab-sebab kegagalan berdasarkan pengalaman. Jadi ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad. Jadi dengan tenang dan penuh perhitungan dan tawakal, ini kata kuncinya. Tenang, penuh perhitungan, tawakal. Tidak hanya tenang, penuh perhitungan. Ditenang, penuh perhitungan, terus tawakal. Berserah diri kepada Allah dalam melakukan ya perbaikan dengan menghindari sebab-sebab kegagalan berdasarkan pengalaman. Nah ini makna sabar yang kita ungkap. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, selain sabar yang diungkapkan oleh kita, juga kita mengungkapkan ya, para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah, yaitu seseorang senantiasa melaksanakan ketaatan. Jadi sabar, melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah dari Allah, sabar. Kedua, sabar dari maksiat kepada Allah, yaitu seorang menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Misalnya orang sudah pada tidur ya, terus lihat-lihat laptop gitu ya, gambar-gambar yang berkelahi misalnya di situ, itu tinggalkannya gitu. Melihat di situ yang macam-macam, wah ini biasanya mahasiswa rajin juga kan gitu ya, daripada tugas. Nah itu ya, kalau sedang mengerjakan tugas muncul kiriman gambar-gambar yang tidak beres, sabar untuk segera meninggalkannya, bukan meneruskannya. Halo. Ketiga, sabar terhadap takdir Allah, yaitu seseorang menahan diri dari sikap menentang takdir Allah, bersabar atas takdir buruk yang menimpanya, dan juga menahan diri dari sikap jengkel dan marah terhadap qada dan qadar Allah. Jadi apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah putuskan kepada kita, ya sabar aja. Apapun ya, insya Allah. Nah ini menurut ulama ada 3 macam yang menyambut dengan soal sabar. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah 3 tingkatan sabar. Nah ini dalam tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran
sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar terhadap takdir Allah dengan tidak berkeluh kesah. Ini penting gitu ya. Sabar terhadap Allah dengan tidak berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu apa? Mengeluh. Kenapa saya begini? Kenapa tidak saya begitu? Ini mengeluh. Padahal sudah Allah takdirkan dia mendapatkan bagian seperti itu. Ya sudah, sabar saja. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian dalam menghadapi ujian, cobaan dan musibah yang datang, maka kita harus senantiasa bersabar. Jangan patah semangat, jangan lemah ataupun menyerah dalam situasi apapun, karena Allah mencintai orang-orang yang sabar dan akan memberikan pertolongan bagi mereka yang senantiasa di jalan Allah. Orang sabar ditolong oleh Allah. Mari kita lihat ayatnya, kita baca pelan-pelan untuk mendapatkan keberkahannya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa ma mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa buah dari kesabaran dalam menghadapi tantangan kehidupan? Buahnya apa? Mari kita lihat buah dari kesabaran. Yang pertama, Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah ini, ya Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kita baca pelan-pelan. Walanabluwannakum walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kata Allah, kami pasti, kata pasti itu bukan main-main ini. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Di rumah nggak ada suami, ada rasa takut. Mau berangkat ke tempat yang jauh sendirian, ada merasa takut. Itu diuji oleh Allah dengan adanya rasa takut itu. Kemudian kelaparan juga diuji dengan kelaparan. Karena ujian dengan kelaparan itu sehingga muncullah ya sulit untuk berinfak, sulit untuk bersedekah karena takut lapar. Padahal takut kelaparan itu adalah ujian. Kekurangan harta, hilangnya jiwa dan buah-buahan. Nah, ini ujian.
Bila ada hal-hal yang disebutkan di atas tadi datang kepada diri kita masing-masing, ingat bahwa itu adalah ujian, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Subhanallah, mudah-mudahan para jamaah yang ikut pengajian, yang gabung bersama-sama atau niat bergabung cuma tidak jadi karena ada kegiatan lain, semoga Allah berikan jalan untuk tetap menjadi hamba yang sabar. Yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah mencintai dan menyertai orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar itu disertai Allah. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, Masya Allah ya. Kalau ingin mendapatkan cinta Allah, sabarlah. Allah juga berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sesungguhnya atau sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Subhanallah. Luar biasa ini tentang bahasan sabar. Mudah-mudahan menjadi buahnya dapat kita terima oleh kita semuanya beserta keluarga. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mendapat tempat yang tinggi di surga atas buah kesabarannya. Dan dikatakan sabar itu perjuangan, pedih ya, tapi perjuangan. Allah tempatkan di tempat yang tinggi di surga, bukan surga kelas biasa-biasa, kira-kira begitu. Surga yang memiliki kelas yang utama dengan buah kesabaran. Kita baca pelan-pelan. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Subhanallah, ini balasan dari Allah. Terus selanjutnya, memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Surat Hud ayat 11 mengungkap, illal ladzina sabaru wa 'amilus sholihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Insyaallah. Selanjutnya dari muhadirat rahimakumullah, menjadi hamba yang utama di sisi Allah. Coba ini, menjadi hamba yang utama di sisi Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma tajjarra abdun jur'atan afdalu indallahi min jur'ati ghaibin qadamaha biqa'a wajhillahi ta'ala. Rasulullah bersabda,
Tidak ada seorang hamba yang meneguk satu tegukan, maksudnya menerima musibah, yang lebih utama di sisi Allah daripada satu tegukan yang berat yang ditahan untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Ini menjadi hamba yang utama di sisi Allah. Terus selanjutnya hadirin, bagaimana cara agar senantiasa bersabar dalam menghadapi tantangan kehidupan? Bagaimana caranya? Mari kita lihat cara untuk menggapai kesabaran. Yang pertama, berusaha menjaga kesabaran. Pernah ada ibu-ibu yang anaknya membuat jengkel sampai mengelus dada si ibu itu. Maksudnya apa yang mengelus dada? Mungkin menjerit kepada Allah, berikan kesabaran ya Allah, hatiku tenang ya Allah. Sampai ngelus dada itu seorang ibu ketika ada anaknya yang membuat jengkel. Belum satu bulan sudah minta kiriman lagi nih mahasiswa. Sampai orang tuanya ngelus dada, subhanallah ini anak kurang duit terus gimana ya. Tapi tetap berusaha sabar. Karena namanya orang tua itu ya untuk anaknya apapun gitu. Wa man yasta'fif yu'iffahullah wa man yastagni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbirullah wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr atau mis-sabr. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, ini penting usahanya. Usaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Ya sudah, saya terima seperti ini, Allah menghendaki saya seperti ini. Saya berusaha dan memang saya cukup nih. Maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Ini yang penting apanya di sini? Halo? Yang penting apanya? Usahanya. Macam usaha sudah memutruk, gitu. Usaha dulu. Karena barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah pun jaganya. Kalau nggak ada usaha ya apa yang akan dijaga, apa yang akan ditolong? Orang lain ngomong terus, misalnya gitu ya, ini sabar mendengarkan dengan senyum-senyum. Silahkan ngomong sepuas-puasnya. Aku semoga tetap berupaya untuk sabar. Mantap. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya, baik dalam kehidupan apapun ya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Selanjutnya hadirin, berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Di memberikan apa yang mereka berikan, bersedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Terus yang ketiga, mengajak dan mengingatkan untuk senantiasa bersabar. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya.
Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ajak keluarga kita, ya, istri kita, anak-anak kita, ajak sholat dengan penuh kesabaran. Maksudnya begini, dengan penuh kesabaran itu, misalnya mengajak anak sholat, gak punya sarungnya, misalnya kata anak, sabar untuk mengatakan, tenang sayang, nanti belikan sarung ya. Nah ini, jangan gak punya sarung, itu bukan sabar itu mah. Atau istri diajak sholat, nah mukenanya sudah lama nggak ganti-ganti, misalnya kepada suaminya, kata suaminya, sayang, mukena itu pun masih bisa dimanfaatkan, mari kita dengan penuh kesabaran sholat, nanti abang belikan ya mukena yang harganya lumayan. Ini sabar namanya. Jangan mengatakan mukena udah lama pakai aja yang ada, itu mah bukan sabar, itu mengutruk ya, gitu. Karena ada istri yang ingin mau kena teh lebaran teh yang baru-baru, kenapa gitu? Suaminya berdoa kepada Allah, ya Allah dengan penuh kesabaran, istriku minta mukena ya Allah, udah 9 tahun belum ganti-ganti ya Allah. Allah ganti dengan penuh kesabaran, baik kesabaran berupa mungkin ketenangan ataupun juga rezeki yang datang min gori layak kasih. Sabar. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, menahan diri ketika sedang marah. Nah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadid bisur'ah walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Aduh, ini luar biasa ini hadis Nabi. Kan pada umumnya orang yang hebat gitu, yang kuat gulat, yang bisa merobohkan banyak orang, bahkan jadi kebanggaan. Si itu tuh roboh sama gue tuh, tenaga gue kuat di situ tuh. Nah itu bukan orang kuat itu, yang itu tuh. Orang kuat itu orang yang bisa menahan diri. Masya Allah, ini penting ini, menahan diri. Orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, bukan. Tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Subhanallah. Kan kadang-kadang kita sering marah kadang-kala terjadi kemarahan-kemarahan. Nah disitulah bagaimana ini menata diri untuk tetap menjadi orang yang sabar. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang kelima, senantiasa melaksanakan sholat dan berbuat kebaikan untuk memperoleh kesabaran. Surat Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan segala mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ini Allah mengungkapkan bagaimana Luqman mendidik keluarganya, mendidik anak-anaknya supaya melaksanakan sholat, supaya beramar ma'ruf nahi munkar, dan supaya mereka melaksanakan dan penuh dengan kesabaran. Ini kata-kata Luqman kepada anaknya. Sudah belum kita kepada anak-anak itu melakukan seperti Luqman mengatakan kepada anak-anaknya? Pertama, memerintahkan sholat. Kedua, bila ada hal-hal
ya yang kurang beres. Kalau ada yang baik, bersyukurlah. Kalau ada yang kurang baik, nah di situ ingatkan dan bersabar terhadap apa yang menimpamu. Nah, ini luar biasa orang tua ini. Subhanallah ya. Makanya Luqman itu menurut sebahagian para mufassir bukan nabi, tetapi punya kelebihan, punya didikan yang mendidik keluarganya yang sukses. Dan didikan Luqman itu bisa dilihat di surat Luqman dari mulai ayat 12 sampai ayat-ayat berikutnya bisa dilihat di situ, supaya kita tidak salah mendidik anak-anak kita ini. Kenapa menyuruh sholat? Karena sholat itu adalah merupakan amalan yang pertama dan utama. Kenapa dikatakan pertama dan utama? Karena sholat menjadi dapatnya pahala yang berlipat dari Allah dengan amal-amal yang lain. Karena ada orang yang melaksanakan perbuatan yang baik tapi tidak sholat, itu hanya mendapatkan 0 yang berjejer saja, tidak ada mananya kalau tidak ada sholatnya. Kalau ada sholatnya, ada angka satunya. Orang ini sholat subuh, terus dia berzikir, tambah 0, 1 jadi berapa? 10. Senyum pada orang lain, infak pada orang lain, 10 tadi tambah 0. Nah ini infak, sedekah, saum dan seterusnya. Setelah angka 1 itu bermakna. Makanya saya katakan tadi, sholat adalah merupakan amalan yang pertama dan utama. Semoga keluarga kita hadirin wal hadirat tetap menunaikan sholat dengan penuh kesabaran. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah teladan. Ini ada kisah teladan. Ini bagus kisah teladan ini untuk kita baca. Mari kita lihat. Abdullah bin Muhammad pernah mengatakan, suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Aris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari bentuknya menunjukkan bahwa pemiliknya orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Aku melihat ada seorang laki-laki, tetapi bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki itu sedang berbaring dengan tangan dan kakinya yang sudah terputus. Telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Dari lisannya orang tersebut mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada aku, dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain." Lantas aku pun menemuinya dan berkata kepada orang itu, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Selanjutnya, sang laki-laki pemilik kemah menjawab, "Wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya lautan tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung apa yang pasti aku akan terbakar atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur." Aku kembali bertanya, "Bersyukur atas apa?" Laki-laki pemilik kemah menjawab lagi, "Tidakkah engkau melihat Dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid, dan ia pun yang menyuapiku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia?" Aku pun menyanggupi permohonannya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikerumuni oleh singa. Ternyata anak laki-laki tersebut telah diterkam oleh kumpulan singa.
Mengetahui tragedi itu, aku pun bingung bagaimana cara mengatakan kepada laki-laki pemilik kemah itu. Aku lalu kembali dan berkata kepadanya untuk menghiburnya, wahai saudara, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub? Lelaki itu menjawab, iya, aku tahu kisahnya. Kemudian aku bertanya lagi, sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu? Ia menjawab, ia menghadapinya dengan sabar. Aku bertanya kembali, wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya? Lagi-lagi ia menjawab, ia bersabar. Aku kembali memberi pertanyaan. Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab, ia tetap bersabar. Aku kembali bertanya yang terakhir kali. Ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab dan balik bertanya, ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku, di mana anakku? Kan tadi disuruh mencari anak ya. Lalu aku berkata, sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau. Selanjutnya laki-laki pemilik kemah itu berkata, alhamdulillah, dia tidak meninggalkan keturunan bagi yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka. Kemudian ia menarik napas panjang lalu meninggal dunia. Aku pun membaringkannya di tangan. Kututupi dengan jubahku dan meminta bantuan kepada 4 orang laki-laki yang lewat mengendarai kuda untuk mengurus jenazahnya. Keempat laki-laki tersebut ternyata mengenali jenazah yang tinggal di kemah kecil. Mereka berkata, ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut. Dikatakan dalam riwayat lain, Abu Kilabah merupakan sahabat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terakhir pada masa itu, sehingga khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Itu merupakan jabatan yang mulia, tetapi Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Demikianlah kisah Abu Kilabah, sahabat Nabi yang senantiasa selalu bersyukur dan bersabar. Semoga sifat mulianya tersebut dapat diteladani oleh umat muslim. Amin. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, nanti bisa dibaca kembali untuk lebih mewujudkan kesabaran pada diri kita. Mari kita akhiri dengan doa yang biasa mungkin kita mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa nusurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Amin. Mari kita amalkan doa ini sehingga kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang berbahagia, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita ungkapkan, apa yang kita sampaikan menjadi bekal hidup kita untuk meraih kesabaran
dalam menjalani hidup ini, sehingga buahnya Allah muliakan kita dan keluarga. Amin, amin ya Allah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang telah hadir ataupun yang tidak hadir karena ada acara lain, tapi hatinya tetap ke pengajian di pagi hari ini. Semoga semuanya diberikan jalan untuk meraih kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih yang pertama tentu kepada Sivitas Akademika UPI, semoga Allah memberikan kesabarannya. Kemudian juga kepada Ketua DGB Dewan Guru Besar Profesor Didi Suryadi dan Ibu Sekretaris Profesor Aan Komariah yang terus menyebarkan dakwah kita, menyampaikan PPT kita, mengajak untuk bersama-sama dalam kajian ini. Semoga menjadi amal yang akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlimpah ruah. Dan juga di sini saya lihat para guru besar hadir, semuanya mudah-mudahan tetap dalam kesehatan, dalam kekuatan, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Dekan FPBS Profesor Tri Indri Hardini, juga Warek 1 Profesor Yulianeta, Profesor Dingding, dan juga calon Profesor Dr. Yanti Wirja yang juga ikut ngaji. Insya Allah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dalam menjalankan tugas selalu dengan penuh kesabaran. Karena pimpinan ini melihat ya yang dipimpin itu tentu beraneka ragam, tapi hadapi dengan penuh kesabaran insya Allah. Kemudian juga yang selanjutnya kepada penasihat Masjid Al-Furqon, saya lihat ini ada Profesor Juntika, Profesor Mufid, Profesor Ahmad, dan Profesor yang lainnya selalu hadir bersama-sama untuk mendapatkan keberkahan dalam kajian ini. Dan juga kepada Kepala UPT ITC UPI yang baru dilantik, Dr. Mulyana Abdullah MPD selalu hadir. Mudah-mudahan tetap menjadi Kepala UPT, selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para dekan di lingkungan UPI, juga para direktur di lingkungan UPI juga sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk Direktur Kemahasiswaan Profesor Dr. Suwarno MSI. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik, di sini ada Dr. Epiana Hikamudin ya, sebagai imamnya Prodi Pedagogik, semoga lancar dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Kemudian juga di sini ucapan terima kasih bagi Bapak Dr. Kiai Man Ali. Halo, Om Ali selalu hadir, mudah-mudahan lancar segala urusan dan tidak lama-lama untuk terus menyiapkan jadi profesor ya, jangan diam terus nih supaya tetap dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Profesor Eri Sarimana, Wakil Ketua Umum ADRI Perkebunan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, juga Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pakuan, selalu hadir. Profesor dari Bogor selalu hadir. Prof. Eri, semoga lancar dalam menjalankan tugas sehari-hari dan penuh keberkahan. Kemudian juga Bapak Tatang Muhtar, Kepala Dukcapil Kota Bandung dan Ketua ICMI Kota Bandung. Alhamdulillah, pokoknya Pak Ketua, Pak Kepala Dinas Kadinas Dukcapil, dan juga Ketua ICMI dan kependudukan terus beres ya. Amin. Insya Allah melayani dengan penuh hati, kesabaran menjadi modal, maka Kota Bandung menjadi kota yang juara, betul-betul juara dalam hal-hal yang terbaik. Amin ya Allah, amin. Kemudian juga DKM Masjid Al Mustafa Cimeong Majalengka juga selalu hadir dalam kesibukan sehari-harinya. Semoga para jamaahnya tetap dalam keriduan dan kesabaran. Juga Dr. Yadi dosen ITB, dan juga calon profesor
semoga tetap dalam kebahagiaan dan penuh kesabaran dalam menjalankan perjuangan hidup ini. Kemudian Profesor Dr. Mir Alam UI Makassar hadir. Beliau Pak Mir Alam dakwah luar biasa dari Makassar. Kemarin malam Sabtu nggak kelihatan gimana kajian, terus kita jalani insya Allah penuh. Terima kasih loh. Kemudian Universitas Jambi, para mahasiswa dan para dosen dari Jambi juga ikut hadir. Semoga tetap dalam bimbingan, dalam kesabaran, dalam menjalani hidup ini. Kemudian Bu Yayu, Inspektorat Kota Bandung juga hadir ini. Dan juga dengan kawan-kawannya selalu mengajak untuk hadir dalam kajian ini, insya Allah penuh dengan keberkahan. Kemudian Pak Kabul, Bu Eti, Bu Nurhayati, Bu Titi, dan Bu Lisyawati, ini distrik Kota Depok. Nah, ini juga hadir nih. Halo para pemimpin, para pejabat, insya Allah ya diberikan kesabaran dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kemudian SLB Muhammadiyah Ciparai, nah ini hadir. Berkedengaran ya, di Ciparai ada SLB Muhammadiyah ikut hadir, mudah-mudahan terus istiqomah dalam menggapai keberkahan. Kemudian juga Majelis Taklim Al-Falah Cilawu Garut. Nah, sekarang nama nih dari Garut ke Cilawu, waduh luar biasa. Semoga tetap keberkahan dapat diraih. Kemudian SMK Palapa juga hadir, SLB Banjaran juga hadir. Mudah-mudahan. Kemudian Bapak Heri Erlangga dari Pasca Unpas, nah ini hadir. Unpas yang dekat dengan UPI, wah luar biasa Pak Heri. Semoga tetap dalam kesabaran dan kesabaran, insya Allah. Terima kasih. Kemudian juga Bapak Profesor Dr. Nana ini dari UIN Bandung dan juga pembantu direktur dari UNINUS ini juga hadir. Semoga tetap dalam keberkahan ini. Kemudian Dr. Aan Sorahudin Anwar MPD, ini LPPM Universitas Buana Perjuangan Karawang juga hadir. Terima kasih. Sivitas Akademika Unikom juga hadir. Terima kasih. Sivitas Akademika Uninus. Nah, di antaranya di sini ada Pak Dr. Haji Hendi S. Muhtar selalu hadir beliau. Alhamdulillah selalu hadir. Semoga sehat dan terus berjuang untuk kesabaran, insya Allah. Amin, amin. Dan juga para alumni Uninus yang sedang kuliah, yang bingung membuat disertasi, ayo megang-megang kepala ya. Nanti Allah berikan kelancaran. Caranya sabar. Nah, amin, amin. Para alumni. Kemudian termasuk Dr. Marwan dari Uninus juga ini beserta para alumni selalu hadir, insya Allah berkah. Kemudian juga Pak Asda Tasikmalaya, Asda 2, Haji Teddy Setiadi. Bro, ini sedang mobil-mobilan, bagaimana ini? Iya, semoga lancar Pak Teddy dan kawan-kawan. Kelihatan senyum sedang mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Kemudian juga di sini ada Ibu calon doktor, Ibu Cucu, Mas Pika, dan para calon doktor Ilpen kelas 3B Uninus. Nah, ini dari Garut ya, sedang mobil-mobilan juga nih kelihatan. Tapi ngaji tetap di jalan, ngaji di rumah, ngaji dimanapun tetap ngaji, insya Allah berkah. Kemudian yang selanjutnya para dosen dari Politeknik Bakti Asih Purwakarta sekaligus mahasiswa S3 Uninus Prodi Ilmu Pendidikan juga sama-sama hadir. Semoga lancar dalam menjalankan tugas dan melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Kemudian Bapak Profesor Dr. H. Supari Muslim dari SMPD. Nah, ini beliau rektor Budi Asra University Florida USA dan ketua umum komunitas pendidikan tinggi dan pendidikan Nusantara dan kawan-kawan. Nah, hadir. Semoga tetap dalam kesabaran, masya Allah. Kemudian juga Bunda
Sofi dan Majelis Ta'lim Asyukur dari Sumedang ini juga selalu hadir dengan para jamaahnya. Semoga tetap dalam kesabaran. Sivitas Akademika ULM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Pak Abdul Salam dan Pak Zainuddin, semoga lancar dalam studinya dan sukses dalam menjalankan kehidupan di dalam menjadi dosen di ULM. Nah, ini ada suara yang masuk, mungkin rindu ingin kedengaran sama kita bersama, semoga berkah ya. Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen pasca sarjana S2 STIE LMPP Suryalaya, Bapak Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPDI MM. Nah, ini dari Suryalaya selalu hadir, mudah-mudahan tetap dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga besar KBSA YBSA ini pimpinannya Ibu Hajah Sobariah dalam menjalankan tugas lalu dengan pertolongan Allah sehingga yayasan lebih maju dan penuh keberkahan. Kemudian keluarga besar Ibu Hajah Yoyo Surya Kusuma, keluarga besar Abah Ukik dan Abu Iyah dari Lembur juga yang hadir. Semoga semuanya tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Mandek Cianjur di sini ada Pak Muhammad Mesayayat, Bu Aan Mulyati, Bu Yeni Hendayani, Bu Gigi Solihatin, Bu Suharni, Bu Dede Umi Kulsum, Bu Suhartini, Bu Hartiningsi, Bu Nur Hasana, Bu Dede, Bu Pipi, and Lilis Yuningsi, Bu Lina Herlina. Nah, ini para kepala sekolah dari Mane dan guru-guru ikut ngaji, insya Allah penuh keberkahan. Kemudian Bapak Dr. Toto Sunarto dari Jakarta juga ini hadir insya Allah penuh keberkahan. Dan Pak Cecep Rohmat dari SNN dari Pasir ininya, Pasir Garut katanya ini hadir juga, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Dr. Usep Sutarman dari STAI yang bisa sorean, kita hadir ini Pak Dr. Usep, insya Allah berkah. Sama-sama. Kemudian juga Pak di sini Pak Tamtam Kamaludin, calon doktor ini Sivitas Akademika IKIP Siliwangi juga hadir. Semoga berkah dalam menjalankan tugas sehari-hari. Bapak Profesor Dr. Usep Kuswari FMS UPI DKM Baitul Amanah Lembang. Nah, saya lihat tadi hadir. Salam Alaikum. Semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Bro. Kemudian juga Sivitas Akademik Pendidikan Karakter Pancasila Bapak Ustadz Riyadi dari Kalimantan Barat hadir. Pak Ustadz Riyadi, terima kasih sama-sama. Bapak Dr. Ahmad Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Tangerang juga hadir. Terima kasih dengan para jamaahnya. Pak Dr. Agil ini adalah Dekan FAI Unsika juga hadir. Terima kasih Pak Agil dan juga teman Pak Agil ini Pak Dr. Sutarjo juga selalu hadir dalam kajian ini, insya Allah dengan penuh keberkahan. Kemudian MTSN 2 Bandung Barat Bu Yuni juga hadir, terima kasih. Pondok Pesantren Al Firdaus Cipatat Bandung Barat Kampus 1 dan 2 nah, ini juga hadir, terima kasih. Para pelajar, para santri, semoga tetap dalam keberkahan dan kelancaran juga kesabaran. Kemudian para santri, para pelajar dari SAIS School ini juga hadir. Halo dari SAIS hadir, insya Allah dengan hadirnya mendapatkan keberkahan, kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seluruh Sivitas Akademika UBK, Rektor Universitas Bakti Kencana Bapak Dr. Apoteker Unkris M. Hakes. Halo Pak Rektor. Turun bro. Bolehnya alhamdulillah hadir, semoga penuh keberkahan dan juga kesabaran insya Allah.
WR4 Pak Agus Mi'raj Darajat Eskep Neres Mkes, kemudian Kepala PSDKU Tasikmalaya Asep Puliana Eskep Neres Mkep PhD, nah juga hadir. Kepala PSDKU Serang Hajatri Muji Herwati Mkes MMkes juga hadir. Staf PSDKU Subang Siti Rohmah SST Mkep juga hadir. Terima kasih. PSDKU Kendal, ini Haja Pujiati Ningsih juga hadir. Haja Ima Syarifah SPD MPD Koordinator Keluarga Besar almarhum Haja Khoiriyah dari Tasikmalaya Ciberem juga hadir. Dari Awi Pari insya Allah berkah. Haja Imah cucu SPD MM Bendahara Stikep PPNI Jabar juga hadir. Mahasiswa, mahasiswi Prodi D3 Keperawatan BKU Bakti Kencana University juga hadir. Terima kasih, insya Allah lancar. Pak Gatot Handoko Jamaah Masjid Darul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta juga hadir. Semoga tetap dalam menjalankan tugas dengan penuh keberkahan. Pak Abu Khoir, halo Pak Abu. Pak Abu Khoir bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan juga NTB selalu hadir. Sami-sami sehat selalu Pak Abu. Kemudian Bapak Triantoro Kepala Biro Umum Kemendikbudristek juga ikut hadir. Terima kasih. Ibu Pepopi Dewi Puspitawati Direktorat SMP Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek hadir dalam kesibukannya, insya Allah berkah. Sami-sami. Kemudian juga Bapak Suka Kepala Balai Guru Penggerak NTB juga hadir. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Jasman Indadno Institut Teknologi dan Bisnis Semarang juga hadir. Terima kasih. Ibu Isaris Arwiyati, Ibu Imas Mulyati, Ibu Nurhayati, Ibu Pita Tresna Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga hadir. Terima kasih. Bapak Ahmadi, Ibu Adelina Balai Guru Penggerak Jawa Timur juga hadir. Terima kasih. Bapak Wiwin Sutisna, Ibu Kokom Komaria, Ibu Diah Mutmainnah Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir. Terima kasih. Bapak Wasimin Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat juga hadir. Terima kasih. Ibu Wihartati Prodi Animasi SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir. Insya Allah berkah. Kemudian Ibu Ine Rahayu SLB Negeri 2 Cicendo Bandung juga hadir. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Alpa Nur Hasana SMA Negeri 2 Pakem Sleman Yogyakarta juga hadir. Bapak Siswanto Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Ponorogo, Masya Allah ikut hadir. Semoga berkah. Bapak Andi Jamal Mapera dari Provinsi Sulawesi Selatan juga hadir. Terima kasih. Ibu Alfi Lailatin Koordinator Guru Belajar Nusantara Jawa Timur juga hadir. Ibu Umi Kulsum Balai Bahasa Jawa Timur juga hadir. Ibu Wiwi Akhirul Aini, Ibu Manikowati Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah juga hadir. Terima kasih. Raden Roro Martiningsi Duta Teknologi Jawa Timur SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Nah, hadir. Sama-sama. Kemudian Bapak Muhammad Noval Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga hadir. Terima kasih. Bapak Ahmad Nurhadi SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir. Bapak Ropik Al-Muhsin Ketua Forum Komunikasi Guru Penggerak Jawa Timur. Bapak Baidillah Riyadi Pontianak juga hadir. Bapak Siswanto Distrik Ponorogo, terima kasih. Ibu Imas Mulyati Pengawas SMA Distrik Provinsi Jabar juga hadir. Kemudian Pak Nana Erwijaya Pengurus Wilayah IMI Jabar juga hadir. Saya lihat, alhamdulillah. Kemudian Pak Mahmud Yunus Mahasiswa S3 Universitas Ibnu Khaldun Bogor juga hadir. Terima kasih. Bapak Asdur Pengurus PGRI Kabupaten Bandung. Kemudian Bapak Ujang Permana ini juga hadir.
dari Majalengka, Bapak Yayat, Bapak Dr. Yayat Sudaryan, MTS Negeri 1 Kabupaten Bandung juga hadir. Pak Eka, Pak Dr. Eka Abdul Hamid, ini adalah Ketua STAI 11 April Sumedang, alhamdulillah hadir. Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran juga hadir, terima kasih. Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA MTS Jabar juga hadir. Pak Agus Dario dari Uninus dan Untar Jakarta selalu hadir, terima kasih. Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono MM juga hadir. Universitas YPIB Majalengka juga hadir. Sivitas Akademika Stebi Bina Esa juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademi SMP IT Alfaz, nah ini binaan Propaan, semoga lancar selalu. Kemudian Ibu Profesor Sulistiarini dari LPPN Untan juga hadir, terima kasih. Ibu Siti Hori Auria, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok juga hadir, terima kasih. Kemudian DKM Masjid Al-Falaq dan Jamaah Masjid Al-Falaq selalu hadir dalam kegiatan dan menayangkan dari tempat tersebut. Kemudian GOW KBB Bu Dr. Hajah Deti dan Mulia, terima kasih. Bapak Dr. Kiai Haji Unang Sudarma dari Bajna Sukabumi juga hadir selalu dengan kesibukannya. SMP Tahfiz Quran Fantastis Depok juga hadir. SMK Nur Kausar Budiah juga hadir. Bu Endah Disdi Kabupaten Sukabumi juga hadir. SMK Negeri 1 Cimalaya, SLB PGRI Dharma Pritiwi Sumedang. Nah itu yang kami dapat catatan dari admin kami, dan yang tidak tersebut semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah di pagi hari ini sebelum aktivitas kita lakukan. Allahumma sholli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid-din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kita akan ada acara kembali. Saya akan keluar. Pak Toto, selamat, semoga sukses selalu. Saya akan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.